Di stand up komedi Indonesia musim ke-9, perjalanan menuju gelar juara justru dipenuhi kejutan dan transformasi luar biasa dari para finalis. Suci 9 membuktikan bahwa kompetisi ini bukan sekedar tentang siapa yang paling lucu di awal, tetapi siapa yang paling mampu berkembang, bertahan, dan membangun identitas di bawah tekanan panggung nasional. Hanya 15 finalis yang berhasil melaju ke panggung utama dan bersaing setiap minggu dalam sistem eliminasi. Nah, penasaran siapa saja? Jangan lupa untuk di-subscribe dulu, mari kita bahas. Di peringkat 15 ada Ical Kate. Ical Kate merupakan salah satu perwakilan komika dari Indonesia Timur yang membawa perspektif lokal di panggung nasional. Dia sering mengangkat pengalaman hidupnya di daerah, perbedaan budaya, dan realitas sosial dengan pendekatan yang jujur dan autentik. Meskipun menjadi finalis pertama yang tereliminasi, keikutsertaannya di Suci 9 menunjukkan bahwa stand up komedi Indonesia terus berkembang dan menjangkau berbagai daerah di seluruh Nusantara. Di peringkat 14, EGMK dikenal dengan pendekatan komedi yang eksperimental dan kreatif. Dia sering mengeksplorasi berbagai ide unik dan sudut pandang yang tidak konvensional dalam materinya. Pesona panggung Egi mencerminkan karakter yang percaya diri dan berani mencoba hal yang baru. Meskipun tereliminasi lebih awal, Egi tetap menunjukkan fondasi yang kuat sebagai komika dengan potensi besar untuk berkembang di masa depan. Peringkat 13 ada Alex Febri, merupakan salah satu komika dengan latar belakang paling unik di Suci 9. Sebagai peserta internasional yang tampil di kompetisi Stand Up Indonesia, dia membawa perspektif berbeda sebagai orang asing yang tinggal di Indonesia, mengangkat pengalaman budaya, perbedaan sosial, dan adaptasi dengan lingkungan baru. Di peringkat 12, ada Alif, merupakan komika yang dikenal dengan penulisan materi yang terstruktur dan pendekatan komedi yang matang. Dia sering mengangkat berbagai fenomena sosial dan pengalaman pribadi dengan sudut pandang yang analitis dan observasional. Keberhasilannya mencapai 12 besar menunjukkan bahwa fondasi teknik yang kuat merupakan salah satu faktor penting dalam bertahan di kompetisi stand-up tingkat nasional. Pada peringkat 11 ada Muhammad Kadafi. Dia sering mengangkat pengalaman hidupnya sendiri, termasuk latar belakang daerah dan perjalanan pribadinya. Keberhasilannya mencapai 11 besar dan pendekatan yang personal memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Di peringkat 10 ada Levi. Dikenal dengan gaya komedi yang cerdas dan berbasis permainan kata serta observasional sosial. Sering mengeksplorasi berbagai fenomena kehidupan modern dengan pendekatan yang kreatif dan sudut pandang yang tidak biasa. Memiliki kemampuan menulis materi yang solid dengan punchline yang terstruktur dan efektif. Peringkat 9 ada Rais, membawa perspektif unik sebagai komika yang berasal dari Indonesia Timur dan ia sering mengangkat pengalaman hidupnya sebagai perantau serta tantangan beradaptasi di lingkungan baru. Keberhasilannya mencapai 9 besar menunjukkan bahwa perspektif yang unik dan identitas yang kuat dapat menjadi keunggulan dalam kompetisi stand-up komedi nasional. Pada peringkat 8, ada Gideon Victor Tulus, yang dikenal dengan nama Tulus, merupakan komika pendekatan komedi ringan dan mudah diterima oleh berbagai kalangan. Dia sering mengangkat pengalaman hidup sehari-hari, interaksi sosial, dan dinamakan kehidupan urban dengan gaya yang santai dan komunikatif. Dia juga berhasil membangun konsistensi dalam delivery serta meningkatkan kualitas penulisan materi dari waktu ke waktu. Pada peringkat 7, ada Ben Danio. Dikenal sebagai komika dengan gaya komedi observasional yang sederhana namun efektif. Kekuatan utama Ben terletak pada kemampuannya membangun koneksi dengan penonton melalui pesona yang natural yang tidak dibuat-buat. Keberhasilannya mencapai 7 besar menunjukkan bahwa pendekatan komedi yang sederhana namun autentik tetap mampu bersaing di tengah berbagai gaya komedi yang lebih eksperimental. Pada peringkat 6 ada Gilang Herlambang. Dikenal luas dengan nama panggung Gilang Durhaka, merupakan salah satu komika dengan pesona paling kuat dan mudah dikenali di Suci 9. Dia membangun identitas komedinya melalui karakter anak durhaka, sebuah pesona yang ia gunakan untuk mengeksplorasi hubungan keluarga, konflik generasi, dan pengalaman hidupnya sendiri dengan pendekatan yang jujur namun tetap menghibur. Nah, pada peringkat 5 besar ada Nove Novian. Nove merupakan salah satu komika paling unik di Suci 9 dengan gaya komedi absurd dan pesona yang sangat khas. Dia sempat menjadi salah satu favorit penonton karena materi dan karakter panggungnya yang berbeda dari komika lain. Namun, dia harus tereliminasi di babak 5 besar setelah penampilannya dinilai kurang maksimal dibanding finalis lain.
Masuk pada peringkat 4 ada Egi Hao. Dikenal dengan materi yang sangat personal dan autentik. Banyak mengangkat latar belakang kehidupannya dan realitas sosial di sekitarnya. Memiliki gaya delivery yang natural dan pesona yang sangat kuat. Egi berhasil mencapai babak 4 besar sebelum akhirnya tereliminasi menjelang grand final. Masuk pada juara 3 ada Fatty Andika. Fatty Andika atau dikenal dengan nama Ate, dikenal sebagai komika dengan gaya observasional yang tajam dan pendekatan yang sangat autentik. Dia sering mengangkat keresahan pribadi dan fenomena sosial dengan sudut pandang yang unik dan jujur. Sepanjang kompetisi, Ate tetap konsisten dan menunjukkan kemampuan menulis materi yang sangat kuat. Keberhasilannya menunjukkan bahwa komika dari daerah pun mampu bersaing di level nasional dengan kualitas materi dan teknik yang sangat solid. Naik pada peringkat 2 ada Ali Akbar. Ali Akbar tampil sebagai salah satu komika paling konsisten sepanjang musim 9. Dia dikenal dengan gaya komedi storytelling yang kuat, mengangkat pengalaman hidupnya sebagai pemuda dari Indonesia Timur yang merantau dan menghadapi berbagai tantangan hidup. Ali berhasil mencapai grand final berkat konsistensi, kepercayaan diri, dan kemampuan membangun koneksi emosional dengan penonton. Meskipun akhirnya berada di posisi runner-up, Ali membuktikan dirinya sebagai salah satu komika dengan fondasi komedi yang sangat kuat dan potensi karir di industri stand-up Indonesia. Nah, masuk pada juara 1 ada Rio Steven Dumatubun. Rio Steven keluar sebagai juara stand-up komedi Indonesia musim ke-9. Setelah menunjukkan perkembangan paling signifikan sepanjang kompetisi sebagai seorang satpam yang ia jadikan identitas komedi yang unik dan sangat kuat. Pada awal kompetisi, Rio sempat tampil tidak terlalu menonjol dibanding beberapa finalis lainnya. Namun, dia menunjukkan pertumbuhan dan konsistensi dari minggu ke minggu. Kekuatan utamanya terletak pada delivery yang natural, penguasaan panggung yang semakin matang, serta kemampuan membangun pesona yang jelas dan autentik. Pada babak grand final, Rio berhasil mengungguli Ali Akbar dengan materi yang paling solid secara struktur, emosi, dan punchline. Nah, gimana teman-teman? Suci 9 ini nggak cuma melahirkan seorang pemenang, tetapi juga memperkenalkan generasi baru komika yang akan terus membentuk masa depan stand-up komedi Indonesia. Mungkin informasi sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.